Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News pemirsa. Dunia sepak bola Indonesia berduka. Kericuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya selesai. Emosi sejumlah Arema mania terpantik setelah skuad Singoedan kalah di kandang mereka. Mereka pun turun ke lapangan hijau dan sedikitnya ada 125 supporter dan juga personel kepolisian yang tewas. Peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini menorehkan catatan hitam di lapangan hijau. Apa yang sebetulnya harus diperbaiki agar tragedi serupa tidak terulang lagi, dan kita akan membahasnya bersama dengan anggota tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan, ada Akmal Marhali yang sudah hadir di studio. Selamat sore, Mas Akmal. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya, dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom anggota Komite Eksekutif atau Esko PSSI 2015-2019 Jamal Aziz dan Effendi Saputra, pengamat sepak bola. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Sajat. Baik, terima kasih. Saya langsung ke Mas Akmal terlebih dahulu ini ya. Nama Anda baru saja diumumkan oleh Menko Polhukam menjadi anggota tim gabungan independen pencari fakta, Mas Akmal. Apa yang akan segera dilakukan untuk tragedi Kanjuruhan ini? Yang pertama, saya kaget karena saya baru tahu ini gitu. Jadi saya tidak bisa kemudian mewakili tim pencari fakta saat ini karena saya diundang saat ini sebagai sepak soccer sejatinya gitu kan. Jadi saya mau bicara apa, saya juga baru tahu gitu dari pengumuman ini bahwa saya masuk ke tim pencari fakta itu. Jadi menurut saya adalah belum waktunya saya berbicara soal apa yang harus dilakukan karena saya juga baru dengar pengumumannya dan tidak elok kalau kemudian mendahului apa yang belum dilakukan dan dibicarakan bersama-sama. Baik, tapi dari pengamatan Anda, tragedi Kanjuruhan ini kan tentu menjadi catatan hitam bagi sepak bola. Apa hal yang penting yang memang perlu untuk kita cermati bersama? Ya, yang pertama ini tragedi nasional bahkan global ya, di mana Presiden FIFA pun sudah menyampaikan pesannya bahwa ini tragedi Kanjuruhan merupakan hari kelam sepak bola internasional gitu kan, di mana perhatian dunia banyak memberikan perhatian terhadap kasus di Kanjuruhan sampai semalam pertandingan La Liga, pertandingan Eredivisie, bahkan pertandingan Derby Manchester semua menggunakan pita hitam dan melakukan mengheningkan cipta sebagai bentuk keprihatinan terhadap tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Artinya tragedi ini bukan cuma hari berkabung nasional, tapi hari bergabung internasional, dan ini setidaknya mencoreng ya nama Indonesia di mata internasional juga. Jadi perlu langkah-langkah preventif, bahkan langkah-langkah progresif agar kasus ini tidak terulang. Kenapa? Karena selama ini hilangnya nyawa di sepak bola dianggap biasa di sepak bola kita. Catatan Save Our Soccer, karena kebetulan saya sebenarnya Save Our Soccer gitu kan. Dari tahun 1994 sampai 2022 itu ada 86 orang meninggal dunia karena sepak bola dengan berbagai kasusnya. Kematiannya karena terinjak-injak, kemudian karena jatuh dari kendaraan, karena terlindas, karena penusukan, sampai kemudian karena gas air mata juga ada gitu kan. Setidaknya ada 2 dalam catatan SOS dalam 86 kasus orang meninggal di sepak bola karena gas air mata. Pertama terjadi tahun 2012 di Stadion Gelora 10 November ketika pertandingan Persebaya. Yang kedua terjadi 2018 di Stadion Kanjuruhan ketika pertandingan Arema melawan Persib Bandung di tanggal 4 Mei 2018. Korban bernama Dimas Duha, berusia 16 tahun. Artinya gas air mata juga pernah terjadi di kasus Asu Semper. Baik, tapi Mas Akmal nih, tadi sebagai anggota tim gabungan independen pencari fakta begitu kan, dan juga sebagai koordinator Save Our Soccer, apa yang penting untuk disoroti? Apakah terkait dengan pengamanannya, terkait dengan penjadwalannya, terkait dengan tata kelola persepak bolaannya? Dalam hal ini, apa yang memang menjadi sorotan paling utama untuk mengungkap tragedi ini? Seluruhnya gitu, seluruh aspek banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki. Salah satu misalnya yang harus diperbaiki adalah sistem pengamanan pertandingan sepak bola, di mana ada aturan di FIFA itu namanya FIFA Safety and Security Stadium Regulation. Ada aturan-aturan khusus tentang penanganan kasus pertandingan sepak bola, di mana misalnya di pasal 19 poin B bahwa pertandingan sepak bola tidak boleh pengamanannya menggunakan senjata api dan gas air mata. Nah, aturan kitab suci dari FIFA ini itu kan tidak disosialisasikan PSSI kepada kepolisian.
gitu kan, sebagai sebuah aturan yang harus dilaksanakan. Dalam tragedi Kanjuruhan ini juga tidak tersosialisasikan menurut Anda? Kenapa tidak tersosialisasikan? Saya katakan seperti itu. Toh polisi masih bawa gas air mata kan? Artinya kan tidak tersosialisasikan. Polisi membawa gas air mata bukan merupakan hal yang salah karena dia menggunakan protap kepolisian. Ketika menangani event atau mengamankan event yang melibatkan jumlah orang banyak, salah satu alat yang dibawa oleh polisi dalam protapnya adalah gas air mata. Baik. Salah satu cara untuk misalnya terjadi chaos, untuk memecah kerumunan, maka gas air mata dalam di level 5 sebuah kasus bisa ditembakkan. Jadi tidak ada yang bukan semata-mata salah kepolisian dalam kasus di Kanjuruhan. Yang saya sebut tadi kesalahan kolektif, kesalahan atau dosa berjamaah, karena banyak hal yang sejatinya bisa diminimalkan tidak terjadi tapi diabaikan oleh semua pihak. PSSI mengabaikan, LIB mengabaikan, Panpel mengabaikan, termasuk diantaranya polisi ikut berperan serta karena kasus meninggalnya 125 orang lebih di lapangan Stadion Kanjuruhan, penyebab utamanya adalah gas air mata. Baik, ini jadi tanggung jawab berjamaah, tapi nanti kita akan pretel yang berjamaahnya itu ya. Saya ingin ke Pak Zamal terlebih dahulu sebagai mantan anggota Esko PSSI, melihat bagaimana ini pertanggungjawaban siapa sebetulnya tragedi ini. Pak Zamal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuman bisa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Barang ini sudah terjadi. Kita tidak boleh ribut dengan apa yang sudah terjadi. Kita cuma bisa mendoakan agar mereka-mereka yang ditinggal ataupun yang menjadi korban nanti mendapat tempat di sisi Allah jauh lebih baik. Yang paling harus kita buat catatan, ini kan pemerintah sudah turun tangan. Dari Presiden, Kapolri, Menpora, Ketua PSSI, PT Liga, Gubernur, semua sudah terlibat. Ya, itu yang saya harapkan, ini lakukan investigasi yang sebenarnya, dan evaluasi. Ya, seperti tadi Akmal mengatakan, bahwa di FIFA itu dikatakan di dalam lapangan sepak bola tidak boleh ada gas air mata. Ternyata protap pengaman tetap membawa gas air mata. Berarti ada hal yang belum disosialisasikan. Begitu kan? Baik. Yang kedua, SOP pengaman itu harus konkret. Dia ikut SOP selaku pengaman, tapi karena ini eventnya sepak bola, dia harus pakai SOP-nya PSSI yang disepakati oleh Liga. Jadi akan tidak terjadi seperti ini. Kita sekarang ini mau bicara apa? Kalau sekarang ini saya dari tadi malam masuk semua itu by WA. Wah, itu orang pintu tertutup, tetap ditembak gas air mata. Bagaimana? Baik. Tapi selain bicara tentang pengamanan, ada juga yang menjadi sorotan bicara tentang penjadwalan. Bagaimana Anda melihat itu? Jadwal itu juga tidak bisa diperdebatkan. Kalau memang saklek, ya jangan diselenggarakan. Saya kan melihat katanya harusnya 3:30, tapi ternyata bisa berubah jadi jam 8. Nah ini kan ada unsur penyelenggara yang mungkin berpikir tentang prime time. Gitu. Kalau jam 4 mungkin prime time-nya kurang tren. Jam 8 tren. Nah, ini apa? Kenapa kok bisa terjadi? Kenapa bisa terlaksana? Sekarang ini yang saya berharap untuk sepak bola ke depan, kita jangan seperti pemadam kebakaran. Oh, ada seperti ini, nggak boleh main. Bola ini hiburan paling murah untuk rakyat Indonesia. Atur baik-baik. Ini mumpung ada tragedi seperti ini. Sebuah lapangan itu syaratnya bagaimana? Kalau sekian ribu orang harus menjual karcis berapa? Tribun A keluar dari pintu mana? Tribun B keluar dari pintu mana? Tribun C keluar dari mana? Tribun VVIP keluar dari mana? Itu dilakukan evaluasi ya saat ini. Kalau tim Akmal masuk di tim apa itu tadi? TBF atau apa? TBF? Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. Pengetahuan itu sampaikan. Saya selaku Esko, saya sudah lihat lapangan bola di Afrika. Saya lihat lapangan bola di Inggris. Itu ternyata ada escape-nya semua. Kalau sampai terjadi chaos. Dan ini bukan chaos tawuran, bukan chaos apa, tidak. Nggak ada penontonnya Persibaya kok. Ini penontonnya Arema. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Itu loh.
Baik. Yang kita pertanyakan itu ya toh. Baik. Dan orang mengirim. Saya tadi pagi ngomong by TV One, orang kirim ini loh Pak Jamal, nggak ada apa-apa sebetulnya. Tapi Iya. kita TPI. Saya bilang saya tidak boleh berbicara terlalu berlebihan. Baik. Mumpung sekarang pemerintah terlibat, Presiden memerintahkan Kapolri, memerintahkan Menpora, memerintahkan Ketua PSI dan semua pihak stakeholder. Baik. Ayo benahi sepak bola kita Indonesia ke depan kalau kita mesti cinta sepak bola dan bola ini sebagai hiburan rakyat termurah. Baik, saya ingin ke Bang Effendi Saputra. Ini tadi disampaikan oleh Pak Zamal bicara tentang investigasi sebenarnya. Lalu yang sebenarnya itu yang seperti apa kalau menurut Anda? Jangan sampai setengah-setengah, jangan sampai hanya sekedar mengevaluasi. Ya, saya pikir investigasi tim independen ini muaranya kemana? Karena gini, kalaupun di dalam suatu tim hasil kerja dari tim pencari independen ini menyatakan PSSI salah, pemerintah juga tidak bisa memberikan hukuman kepada PSSI karena PSSI ini dilindungi oleh statuta FIFA, di mana tidak boleh ada campur tangan pemerintah di FIFA ini. Jadi memang tim ini dibuat hanya untuk menjustifikasi apakah pengamanan yang dalam hal ini Polri bersalah apa enggak gitu. Nah, yang saya lihat juga memang permasalahan dari dulu ke dulu itu kan kerusuhan itu selalu supporter tidak puas, mereka terjun ke lapangan, ngerusuh di lapangan, habis itu cari pintu keluar, di luar mereka kerusuh lagi. Itu skenario yang sudah bertahun-tahun. Jadi koordinasi pihak Panpel dengan pengamanan sebenarnya udah tinggal menskenariokan kalau itu terjadi. Dan 2 minggu lalu di Persebaya juga terjadi ketika pertandingan Persebaya lawan Rans. Baik. Sama, chaos juga. Tapi kenapa tidak ada korban jiwa di situ? Karena tidak ada gas air mata yang bermain gitu. Jadi penonton dibiarkan chaos. Toh itu ganti rugi klub nanti yang akan ganti rugi. Gitu. Iya. Jadi yang saya lihat ada diferensiasi antara partai Persebaya Rans dengan Arema Persebaya adalah penanganan tim pengamanannya di lapangan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah tim pengamanan dalam hari ini polisi tidak tahu bahwa regulasi FIFA melarang gas air mata itu masuk ke stadion? Mestinya sudah tahu, apalagi Bung Akmal tadi pernah bilang tanggal 2018 dulu pernah ada kejadian juga soal gas air mata di Stadion Kanjuruhan yang mengakibatkan korban jiwa. Mestinya dari situ kan ada evaluasi, oh ternyata tidak boleh gitu. Jadi mestinya Polres Malang itu udah tahu yang ditugaskan di situ, oh nggak boleh ada gas air mata ya. Karena kita udah pernah kejadian di 2018. Tapi kenapa ini terulang lagi? Dan ini membabi buta sekali kalau saya lihat bagaimana gas air mata ditembakkan ke arah tribun ya. Padahal yang punya masalah itu penonton yang ke lapangan, kenapa yang tribun yang ditembakin? Iya, jadi titik krusialnya adalah pada saat pelepasan gas air mata itu ya yang menjadi permasalahan krusial dalam tragedi ini. Yang rusuh itu penonton yang masuk ke tengah lapangan. Kenapa polisi menembakkan gas air matanya ke tribun? Apa yang diharapkan oleh polisi dengan menembakkan gas air matanya ke tribun? Itu yang harus menjadi pertanyaan tim TPKGF nanti. Kenapa ditembak tribun? Apa sih harapannya? Kalau gas air mata ditembak tribun, harapannya apa? Bubar. Kan enggak. Itu kan samanya kayak melempar potasium di kolam ikan, Mas. Mati semua. Iya, dan nampaknya ini juga menjadi bagian dari pihak kepolisian yang sudah mengamankan sedikitnya ada 18 anggotanya ya dalam kasus ini. Tapi saya ingin ke Mas Akmal ya, kalau berbicara tadi tentang gas air mata itu sudah final ya, sepertinya tidak ada yang bisa membenarkan itu. Salah berarti kan itu. Terus bagaimana dengan SOP yang sebetulnya harus dibangun oleh PSSI, harus dibangun juga oleh LIB? Jadi sebenarnya gini, PSSI sudah membangun komunikasi dan kerjasama dengan menandatangani MOU antara PSSI dengan polisi untuk 3 hal. Pertama, perizinan pertandingan, kedua soal pengamanan pertandingan, yang ketiga soal penanganan pengaturan skor pertandingan sepak bola. Cuma kan ini saya melihatnya sejauh ini masih sebatas MOU formal. Belum ada juklak-juklak turunan yang dibuat. Sehingga tadi saya meyakini bahwa polisi itu tidak tahu aturan itu. Tidak tahu kenapa saya meyakini itu. Polisi kan bermutasi setiap saat gitu kan. Dan tidak semua polisi juga punya passion sepak bola gitu. Tidak semua Kapolres punya passion sepak bola. Artinya PSSI punya tanggung jawab di awal musim untuk mengkoordinasikan dan mensosialisasikan ini kepada polisian. Di sejumlah daerah lewat Kapolri misalnya atau lewat Mabes Polri untuk kemudian menyampaikan ini loh
aturan-aturan hukum sepak bola kita. Nah, kalau 2019 itu sebenarnya pernah disampaikan oleh PSSI tentang larangan menggunakan gas air mata di dalam pertandingan sepak bola. Nah, permasalahan ini kan harus diulang-ulang terus setiap tahun, setiap awal musim. Jadi setiap awal musim bukan cuma sekedar workshop antara PSSI dengan anggota klub, tapi PSSI juga harus menggelar workshop dengan orang-orang yang atau instansi-instansi yang terlibat dalam pertandingan. Sehingga kemudian aturan yang bisa dilaksanakan itu semuanya menjadi satu kesatuan yang bisa dipahami oleh semua pihak. Nah, ini kan tidak gitu kan. Jika ini menjadi momentum untuk memang perbaikan secara keseluruhan, hal apa yang sebetulnya dicita-citakan oleh seorang Akmal dan juga nanti ada Pak Jamal dan Bang Effendi, ini kan momentumnya ya dalam konteks tugasnya 2 minggu hingga 1 bulan tim gabungan ini. Tapi nanti kita akan bahas itu, tetap bersama kami, tetap di Breaking News.